Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla dengan NIM D1B1222043 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Masuk pada pembahasan. Yang pertama, bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria dan memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Kriteria ditetapkan untuk pembentukan dan publikasi nama-nama yang baru, serta penunjukan kategori diperlukan untuk klasifikasi organisme. Nama yang pertama diberikan kepada mikroorganisme, itulah nama yang benar, asalkan mengikuti prosedur dan semestinya. Selain itu, identifikasi mikroorganisme dilakukan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan untuk klasifikasi dan nomenklatur. Bentuk umum mikroorganisme terdiri dari satu sel atau uniseluler, seperti yang umum didapatkan pada bakteri, ragi, dan mikroalga. Bentuk organisme juga dapat berbentuk filamen atau serat, yakni serangkaian sel yang terdiri dari dua sel atau lebih yang berbentuk rantai, seperti yang umum didapatkan pada fungi. Bentuk filamen pada kenyataannya dapat berupa filamen semu bila hubungan antar sel atau bila hubungan antar sel satu dengan sel yang lainnya tidak nyata atau tidak ada. Sedangkan bentuk filamen benar kalau hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya terdapat hubungan yang jelas, baik hubungan secara morfologis maupun secara fisiologis. Dalam klasifikasi bakteri, kriteria dalam klasifikasi berbeda dengan mengklasifikasikan tumbuhan tingkat tinggi dan hewan tingkat tinggi yang didasarkan terutama pada sifat-sifat morfologinya. Klasifikasi bakteri didasarkan sebagian pada sifat-sifat morfologi dan sifat-sifat fisiologisnya, termasuk imunologi. Banyak mikroorganisme di bawah mikroskop menunjukkan bentuk morfologi yang sama. Dalam pertumbuhannya, mikroorganisme memerlukan bahan-bahan organik dan ion-ion pendukung sebagai sumber energi dan katalis mereka. Faktor-faktor yang penting bagi proses pembiakan mikroorganisme yaitu nutrisi, oksigen, dan gas-gas lain, kelembaban, pH media, suhu, serta kontaminan. Media yang baik untuk pembiakan mikroorganisme harus mengandung unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfat inorganik, sulfur logam, air, dan mineral. Media laboratorium mikrobiologi memiliki persyaratan seperti susunan makanan, temperatur tekanan osmos, derajat keasaman, dan sterilitas. Dengan demikian, klasifikasi mikroorganisme didasarkan pada berbagai kriteria yang telah ditetapkan untuk pembentukan dan publikasi nama-nama yang baru, serta memiliki keragaman bentuk yang dapat dilihat di bawah mikro. Yang kedua, metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Dalam klasifikasi mikroorganisme, terdapat beberapa metode yang digunakan. Contohnya, metode taksonomi numerik atau fenetik, metode berbasis genetik, metode berbasis fungsional, metode berbasis morfologi, dan metode berbasis metabolisme. Yang pertama, ada metode taksonomi. Metode ini menggunakan karakteristik fenotipic dan numerik untuk mengklasifikasikan mikroorganisme. Karakteristik fenotipik meliputi morfologi, sifat fisiologis, dan sifat biokimia. Metode ini menghasilkan dendrogram yang menunjukkan hubungan antara mikroorganisme berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Yang kedua ada metode berbasis genetik. Metode ini menggunakan informasi genetik untuk mengklasifikasikan mikroorganisme. DNA atau RNA mikroorganisme dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan dalam urutan nukleotida atau komposisi basa. Metode ini mencakup teknik seperti analisis sekuens DNA, pemetaan genom, dan analisis filogenetik. Yang ketiga, ada metode berbasis fungsional. Metode ini mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan fungsi atau aktivitas biologisnya. Misalnya, mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan enzim, menghasilkan senyawa metabolik tertentu, atau berperan dalam siklus biogeokimia tertentu.
Yang keempat, ada metode berbasis morfologi. Metode ini mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan karakteristik morfologinya, seperti bentuk sel, ukuran, dan struktur sel. Misalnya, mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi bakteri, jamur, atau virus berdasarkan perbedaan morfologi mereka. Yang kelima, ada metode berbasis metabolisme. Metode ini mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan jenis metabolisme yang mereka miliki. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi aerob atau membutuhkan oksigen maupun anaerob tidak membutuhkan oksigen, atau fakultatif anaerob yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen berdasarkan kebutuhan oksigen mereka. Penting untuk dicatat bahwa metode klasifikasi mikroorganisme terus berkembang seiring dengan kemajuan dalam teknologi dan penelitian. Metode yang digunakan untuk dapat mengklasifikasikan mikroorganisme bervariasi, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis mikroorganisme yang ingin diklasifikasikan. Tubuh organismenya. Yang ketiga, perbedaan prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik merupakan sebuah ruang berukuran kecil dengan dinding membran yang berisi cairan kimia pekat dalam pelarut air. Sel-sel tersebut merupakan bagian dari semua makhluk hidup. Sel eukariotik terdapat pada makroorganisme seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sel prokariotik terdapat pada makroorganisme sel tunggal seperti bakteri. Perbedaan dari kedua sel tersebut, yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani pro yang artinya sebelum dan karion yang artinya inti. Prokariotik merupakan salah satu organisme yang tidak memiliki membran inti dan berbagai membran lain yang ada di dalam organelnya. Jadi, dapat disimpulkan, sel prokariotik adalah jenis sel yang tidak memiliki kompleksitas tinggi jika dibandingkan dengan jenis sel lainnya, seperti sel eukariotik. Sel prokariotik juga tidak memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Sel prokariotik merupakan sel penyusun dari beberapa jenis mikroorganisme bersel satu, seperti domain archaea dan domain bakteria. Kemudian ada sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, eu yang artinya sejati dan karion yang artinya inti. Eukariotik adalah suatu organisme yang memiliki sel dan di setiap sel eukariotiknya memiliki inti sel dan berbagai membran lainnya yang ada di dalam tubuh organelnya. Sel eukariotik merupakan jenis sel dengan kompleksitas tinggi dibandingkan dengan jenis sel lainnya seperti prokariotik. Eukariotik berada di dalam takson Eukarya atau Eukariota. Sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki sistem endomembran seperti mitokondria dan badan Golgi. Sel eukariotik terbentuk uniseluler atau memiliki satu sel, dan multiseluler atau banyak sel yang menyusun tubuh organismenya. Dari makalah ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu. Mikroorganisme disebut juga sebagai mikroorganisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang, dan ada beberapa spesies multiseluler tidak terlihat oleh mata telanjang. Virus juga termasuk dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Mikroorganisme berbeda dengan sel makroorganisme. Sel makroorganisme tidak dapat hidup bebas di alam, melainkan menjadi bagian dari struktur multiseluler yang membentuk jaringan organ dan sistem organ. Sementara, sebagian besar mikroorganisme dapat menjalankan proses kehidupan dengan mandiri, dapat menghasilkan energi sendiri, dan berproduksi secara independen tanpa bantuan sel yang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.